Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rebrianto, NIM saya B111220066. Di sini kelompok 4 akan mengambil tema doping. Apa itu doping? Jadi doping bisa diartikan sebagai campuran obat-obatan dengan narkotika atau zat terlarang untuk meningkatkan performa atlet. Jadi penggunaan doping ini dianggap tidak etis dan melanggar sportivitas dan integritas yang seharusnya tertanam pada atlet karena menambahnya kemampuan tubuh seseorang, sehingga penggunaan doping ini dilarang oleh organisasi. Saya berikan contoh lebih supaya tidak diketahui, seperti semisal saya mengonsumsi doping sebelum pertandingan sepak bola dimulai. Pada saat babak kedua, orang-orang pada umumnya biasanya babak kedua sudah mulai kelelahan, ngos-ngosan atau kelelahan. Saya yang mengonsumsi doping ini masih merasa kuat berlari, mundur berebut bola, karena saya mengonsumsi doping mendapatkan efek menambahnya stamina, mengurangi kelelahan, meningkatkan mental. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya ada sebab meningkatkan kemampuan tubuh seseorang dan akibatnya efek kinerja otak. Meningkatkan kemampuan tubuh seseorang ini yang dimaksud adalah meningkatkan stamina seseorang, mengurangi rasa kelelahan, dan meningkatkan fungsi mental. Kebanyakan ini digunakan oleh atlet. Prosesnya itu untuk menjadi efek pada kinerja otak itu otak ini memiliki miliaran neutron. Jika neutron ini merangsang ke impulsi listrik, maka akan berjalan menuju ke akson. Akson sendiri ini adalah serat panjang yang bertindak sebagai penyalur impulsi listrik menuju ke sel saraf lainnya. Akson ini akan menuju ke terminal saraf, dan dari terminal saraf ini akan memicu pelepasan menuju ke celah sinaptik yang berikatan dengan reseptor. Ini akan menghasilkan sinyal neutron. Jika gelombang ini dihasilkan, maka akan ada efek kinerja otak. Ibaratnya gini, kemampuan tubuh seseorang ini adalah air, dan efek kinerja otak ini adalah batu. Jika air ini menetes ke batu, maka batu ini akan hancur. Begitu pula dengan doping untuk meningkatkan kemampuan tubuh seseorang. Jika ini digunakan terus-menerus, maka efek kinerja otak ini akan hancur. Sekian dari saya. Nama saya Budi Hidayat, NIM B111220019. Sebab sel hipotalamus. Jika sering mengonsumsi obat-obatan atau doping, akan mengalami cedera kepala berat dan akan mengalami lemahnya pemikiran. Contohnya seperti seseorang berinteraksi kepada masyarakat akan susah merangsangnya atau lunga-lunga. Akibatnya akan mengalami infeksi di bagian otak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Sabar Hidiatowo, NIM B111220009. Meliputan tentang jantungan. Seseorang yang terjadi hal seperti itu sulit dilepas karena sudah detak jantungan. Orang yang memakai obat-obatan terlarang bisa dilihat dari emosi lain. Perkenalkan, nama saya Dusunyoto, NIM B.111220121. Di sini saya akan menjelaskan sebab dari ketergantungan atau kecanduan.
Jadi ketika seseorang mengonsumsi doping, otak akan membaca tanggapan tubuh. Jika merasa nyaman, otak akan mengeluarkan dopamin dan memberikan kesan menyenangkan, sehingga akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Raffi dari Putra Wijaya dengan NIM B111220185. Saya akan menjelaskan rusaknya organ tubuh karena doping. Rusaknya organ tubuh karena doping hari ini disebabkan menyebabkan irama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, obesitas, dan kematian mendadak. Semua hal itu yang menyebabkan adanya plak di dinding dalam arteri, yaitu dengan disebutnya ateroskllerosis. Itu menyebabkan cedera pada dalam dinding lapisan dalam arteri. Perkenalkan, nama saya Jebra Nabia, BIM B1112220. Saya akan menjelaskan tentang ateroskllerosis. Ateroskllerosis terjadi ketika zat, lemak, dan kolesterol menumpuk pada dinding arteri. Nah, ini terjadi ke beberapa tahun dan beberapa dekade ke depan tanpa kejelasan yang jelas. Nah, ateroskllerosis akan bertambah dan semakin menyempit pada dinding arteri. Itu bisa mengakibatkan irama jantung tidak teratur atau bisa mengakibatkan jantung itu terpengaruh oleh penumpukan lemak tersebut. Lalu bisa menyebabkan irama jantung tidak teratur atau jantung tidak normal. Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rana Zakira, 0224. Jantung tidak teratur yang disebabkan mengkonsumsi doping dapat mempengaruhi irama jantung yang berada pada tekanan darah tinggi, bisa membuat otot-otot jantung mengalami penekanan dari kaku, sehingga membuat jantung kesulitan untuk memompa darah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Wibrianto dengan NIM B111220225. Di sini saya akan menjelaskan sebab tekanan darah tinggi yang dapat mengakibatkan serangan jantung. Tekanan darah tinggi dalam jangka panjang akan mengakibatkan serat atau plak yang dapat mempersempit pembuluh darah koroner. Padahal pembuluh darah koroner itu tempat masuknya oksigen dan nutrisi. Akibatnya pembuluh darah koroner akan terganggu dan sel-sel jantung akan terganggu. Pada gaya tertentu, sel-sel yang terlepas akan menyumbat dan mengakibatkan serangan jantung. Perkenalkan, nama saya Udin Safitri, NIM B111222026. Di sini saya akan menjelaskan dari sebab serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung terhenti karena tidak ada oksigen, lalu mengalami penyumbatan pada pembuluh darah koroner, lalu terjadi kerusakan pada jaringan otot yang dipengaruhi oleh fungsi pompa jantung. Kerusakan pada sistem kardiovaskular disebabkan karena serangan jantung yang bisa berakibat karena menurunnya fungsi jantung. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fianda Rosalina, NIM B1122020. Sebab dari rusaknya sistem kardiovaskular disebabkan karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang dapat mengakibatkan stroke. Stroke terjadi akibat pembuluh darah yang memasuk darah ke otak mengalami penyumbatan. Bila pasokan darah ke otak terputus, akan membuat sel-sel di otak rusak dan mati, menyebabkan cedera di jaringan otak. Jika sel di otak rusak dan mati, akan membuat tubuh kehilangan fungsinya. Contohnya sebagai hilangnya koordinasi tubuh, gangguan bicara dan sensorik. Bila tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kematian. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.